Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel IKNS Saham dengan saya Iksan Subhan. Seperti biasa, kita akan membahas fundamental-fundamental saham. Pertanyaannya, kenapa kita harus membahas fundamental-fundamental saham setiap hari? Itu yang pertama, untuk menghindari terjadinya pembelian saham yang akan mau disuspend, sehingga kita aman dari saham-saham yang akan kena suspend. Yang kedua, itu resiko yang terbesar adalah untuk menghindari terjadinya saham delisting. Delisting itulah saham yang mengalami kebangkrutan, dengan kata lain dia dikeluarkan oleh IDX dari bursa saham. Itulah resiko yang paling besar dalam berinvestasi saham. Oke. Setelah tahu manfaatnya, mari kita analisa. Yang pertama itu ada SMMT. Profil dari SMMT ini masyarakat 16%, cukup bagus. Namun malam sebelumnya saya sudah analisa SMMT ini 24%, 25% dia naik dari harga yang kemarin. Harga kemarin itu masih 5%. Saya ada mengatakan kalau harga kemarin itu pernya itu masih bagus di 7, sekarang di 9, masih bagus nggak? Menurut saya masih bagus di 9 pernya. Kenapa? Karena berdasarkan kinerja perusahaan sekarang, 10 tahun kita bisa menghasilkan modal. Istilahnya kita bisa mengembalikan modal dalam waktu 9,5 tahun. Itu masih bagus, karena perusahaan-perusahaan yang tidak bagus tidak mungkin bisa mengembalikan modal dalam waktu 10 tahun. Itu berarti pernya 9,45 kali PBV-nya memang harganya sudah di atas harga wajar. Namun dengan keuntungan yang sangat bagus sehingga mengakibatkan saham ini pernya cukup kecil. Karena keuntungan atau return yang tinggi adalah kabar baik untuk perusahaan ini. Berdasarkan liquidity atau DER-nya itu 40%. Ini masih dalam kategori bagus, di bawah 100%. Berdasarkan return on equity juga sangat bagus, 23%. Inilah penyebab dari per tadi sehingga pernya masih kecil. Jadi yang saya analisa ini untuk jarak investasi jangka menengah dan panjang. Kalau ditanya untuk besok apa naik, itu saya tidak tahu ya. Dan segala yang terjadi resiko dari investasi ini adalah murni tanggung jawab investor masing-masing. Saya hanya menganalisa, menguraikan bagaimana kinerja atau valuasi dan liquidity dari saham-saham yang saya analisa ini. Oke, kita lihat sedikit bagaimana teknikal daripada SMMT ini. Itu dia sudah breakout dari 480. Apakah betul-betul breakout? Itu belum jelas. Yang jelas sekarang dia berada di 482 di resistennya. Resisten yang tertinggi di atas Januari. Kalau dia bisa breakout betul-betul, ini bakalan terbang lebih tinggi. Kita lihat bagaimana besok apa yang terjadi. Ini berdasarkan teknikal ya. Oke, kita lanjut. Itu ada saham Amar ya. Kita lihat dulu bagaimana profil saham Amar. Profil saham Amar ini kalau saya lihat masyarakatnya 70%. Menurut saya saham yang sudah masyarakat di atas 50% lebih, bahkan sudah mendekati 100 ini, itu menurut saya sudah tidak bagus untuk dianalisa. Jadi saya skip saham Amar ini karena berdasarkan komposisi dari saham tidak termasuk kriteria. Langsung kita lanjut analisa ke hoki. Bagaimana kondisi profil dari saham hoki? Saham hoki itu masyarakat publiknya masih 35%, masih sangat oke. Bagaimana valuasinya? Nah, saham ini cash flow-nya rugi 1,91 miliar. Jadi cash flow ini teman-teman perlu perhatikan juga. Penyebab suatu saham
disuspend itu bisa jadi karena cash flow-nya yang minus ya. Contoh itu ada TDPM. Kita lihat TDPM sekilas. TDPM. Apakah karena cash flow? Bukan. TDPM tidak dibanned karena cash flow. Kita lihat yang satu lagi itu ada Sril ya. Ini saham-saham bagus ini. Saham bagus disuspend, iya, cash flow-nya minus. Jadi di suspend. Itu saham bagus padahal. Jadi kalau dalam satu segi hoki ini memang bagus. BVVS-nya sudah termasuk mahal di 2,5 kali, per-nya sudah tinggi, namun cash flow-nya minus. Jadi untuk investasi saya simpulkan di sini sudah tidak bagus lagi. Jadi tunggu kinerjanya bagus lagi baru kita akan berinvestasi di sini. Di satu sisi cash flow-nya minus, di kedua sisi per-nya sudah tinggi. Jadi begitu ya. Itu ada dua segi yang kita lihat. Oke, selanjutnya itu ada saham toy. Kita lihat dulu komposisi dari saham ini. Komposisi saham ini masyarakat masih bagus 30,10%. Dia bergerak di bidang konsumer silikal. Bagus ya. Ini sahamnya lain lagi ceritanya. Dia cash flow-nya 4,25 miliar, sedangkan net profit dia rugi. Ini kita analisa lebih lanjut. BVVS-nya itu 186. Jadi berdasarkan PBV dia masih di harga wajar 1 kali lebih, 1 ya. Berdasarkan per dia minus, berdasarkan PCVR dia sudah 52 kali. Jadi dapat dikatakan saham ini berdasarkan per dan PCFR-nya sudah mahal untuk diinvestasikan. Tapi kalau teman-teman memang jago dalam bertrading, itu silakan. Dengan kemampuan, dengan catatan itu teman-teman harus bisa menganalisa daripada chartnya. Kalau saya lihat chart itu dia sudah di bawah masih, dia menuju resisten 270. Itu tergantung. Jadi tidak menganalisa lebih lanjut karena memang dari segi valuasi tadi dia sudah mahal ya. Kita lihat dari segi saham Bapak. Saham Bapak ini di bagian properti dan real estate komposisi masyarakatnya itu masih bagus 27,50%. Dari segi cash flow dia minus 511 juta. Net profit rugi dia 2,83 miliar. Ini juga kurang bagus dalam kita berinvestasi. Kenapa? Cash flow-nya minus, net profit juga minus. Yang hanya bagusnya di PBV-nya di bawah harga wajar. Berdasarkan DER juga bagus di sini 6,51%. Namun berdasarkan valuasi saham ini sudah tidak bagus untuk kita investasikan jangka panjang. Sudah mahal maksud saya. Oke, kita lanjutkan. Itu ada BGTG. Bagaimana profil BGTG? Profil BGTG masyarakat sudah 57%. Ini perlu dipantau lagi. Jika terus naik masyarakatnya atau publiknya, ini bagusnya sahamnya sudah diambil lampu kuning. Bagaimana fundamentalnya? Cash flow-nya oke, 2,79 triliun. Net profit juga oke, 6,12 miliar. Dari BVVS-nya 100, berarti PBV-nya sudah di 2,28 kali. BGTG Bank. DER-nya kalau untuk bank 573 itu adalah standar atau 5 kali daripada equity. Utangnya adalah standar untuk perbankan. Ya. PBV-nya sudah 2,28 kali. Valuasinya kalau saya lihat berdasarkan per sudah mahal, namun berdasarkan cash flow saham ini masih murah. Namun berdasarkan harga wajar sudah 2 kali lebih. Jadi begitu, teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri ini. Dari segi publik sudah harus lampu kuning. Artinya waspada. Oke, kita lanjut ada INKP.
Bagaimana kondisi komposisi saham INKP? Itu masyarakatnya 46,75%. Bagaimana valuasinya? Valuasi sahamnya masih PBV 0,68 kali, pernya 6 kali, dan PCFR-nya 3,5 kali. Ini untuk suatu valuasi saham yang masih sangat murah dan bagus. Kita lihat DER-nya itu masih kecil, 86% atau di bawah 1 kali daripada utangnya. Maksud saya di bawah 1 kali dibandingkan dengan modalnya. Jadi cash flow-nya lumayan tinggi, net profit lumayan tinggi. Jadi dapat disimpulkan oleh teman-teman sendiri bahwa saham ini bagus untuk diinvestasikan jangka panjang berdasarkan valuasinya, berdasarkan komposisi saham dan berdasarkan liquidity. Saham ini tidak diragukan lagi ya, teman-teman. Tapi sekali lagi saya tidak merekomendasikan, saya hanya menyimpulkan dari saham ini ya. Oke, kita lanjut. Itu setelah INKP ada DEWIT. DEWIT bagaimana komposisi sahamnya? Publiknya seperti biasa dia sudah di atas 50%. Ini perlu kehati-hatian. Jika terus bertambah, teman-teman harus mengaktifasi secara cepat. Bagaimana keuntungannya atau valuasinya? Itu di PBV-nya pas 1. Berarti harga wajar DEWIT itu Rp412 per saham. Berdasarkan dia minus 11,57 kali. Namun berdasarkan PCFR dia masih 2,34 kali. Berdasarkan cash flow dia masih bagus untuk diinvestasikan, namun berdasarkan atau keuntungan per saham dia belum bagus. Nah, jadi teman-teman memilah lagi nih. Dari segi komposisi sudah harus hati-hati. Sedangkan berdasarkan DER, saham ini sudah termasuk utangnya 4,6 kali lebih. Atau dengan kata lain 461%. Jadi teman-teman harus pandai-pandai dalam menganalisa suatu saham. Sehingga saham teman-teman yang investasikan itu memang aman daripada suspensi dan delisting. Ya. Oke, kita lanjut. Itu ada saham ADRO. ADRO bagaimana komposisinya? Masyarakat 49%. Ini ada pengendali Garibaldi Thohir ya. Ini sepertinya saudara-saudaranya Bapak Erick Thohir kalau nggak salah saya ya. Itu bagaimana valuasinya? Valuasinya itu untuk PBV-nya sudah 1,28 kali. Namun berdasarkan keuntungan saham ini masih 9,24 kali pernya. Artinya 9 tahun bisa kita mengembalikan modal jika berinvestasi di saham ADRO ini. Yang PCFR-nya itu juga cukup kecil, 4,59 kali. Berdasarkan cash flow juga bagus. Berdasarkan DPR atau berdasarkan dividen itu ada dividen per tahunnya 2,83%. Berdasarkan DER-nya masih 69%, saham ini masih bagus ya. ROE-nya cukup bagus di atas 10% yaitu 13,88%. Namun perlu diingat, saham ini adalah saham komoditi. Dia bergerak berdasarkan batubara, harga batubara ya, saham energi. Kalau dari segi valuasi untuk investasi saham ini memang bagus. Berdasarkan teknikal, ya saham ini sudah di atas. Namun jika dia bisa menembus harga 2.430, dia bisa naik lebih tinggi lagi. Saya melihat kemungkinan besar harganya akan ditembus. Ya. Saya melihat dengan ini harganya akan ditembus. Kemungkinan besar dia bisa mencapai 2.550. Ya. Kemungkinan besar. Namun itu hanya secara teknikal. Realnya kita akan coba lihat langsung nanti beberapa hari atau beberapa bulan ke depan.
Setelah Adro itu ada saham Harum. Harum ini berdasarkan profil itu masyarakatnya 17%, sangat-sangat bagus ya. Berdasarkan liquidity, saham ini DER-nya cukup kecil, 38,10%, lumayan kecil. Berdasarkan PBV, harga ini sudah 5 kali dari harga wajarnya. Berdasarkan VCFR sudah 23 kali, hampir 24 kali. Berdasarkan PER juga 44 kali. Dapat disimpulkan saham ini untuk investasi sudah kurang bagus. Walaupun saham ini bergerak di bidang energi, walaupun kecil DER-nya, kecil komposisi publiknya, tapi sudah kurang bagus karena valuasinya yang sudah terlalu mahal. Jadi bagusnya saham ini ditunggu dulu valuasinya lebih murah lagi. Oke, kita lanjut. Itu ada saham Bukalapak.com. Bukalapak.com itu berdasarkan cash flow rugi, operating profit rugi, net profit rugi. Wow, ini rugi-rugi semua. Jadi teman-teman kalau mau masuk, cuman kelebihannya DER-nya cuma 4,46%. Kalau cash ratio-nya itu lumayan besar, namun cash flow minus di sini. Jadi untuk teman-teman mau analisa saham Bukalapak ini harus perbandingan dengan saham-saham teknologi, karena Bukalapak ini perbandingannya dengan saham-saham teknologi. Tidak bisa kita samakan dengan saham-saham seperti biasa. Saya sudah lihat publiknya 53% lebih. Dari awal keluar memang sudah 53% ini ya. Secara teknikal harganya Bukalapak itu sudah di bawah ya, di 360 sekarang. Jika dia tertahan di 322 ini ya sangat bagus. Berarti artinya tinggal menunggu waktu saja dia akan terbang ya, teman-teman. Jadi kalau teknikal memang dia di bawah, semoga dia nggak tembus lagi ke bawah, dia bakalan ke atas. Semoga ya. Oke, kita lanjut. Ada saham PTBA. PTBA bagaimana profilnya? Profil PTBA pemegang publiknya cukup bagus, 33%. Berdasarkan EPS atau PER itu saham ini bagus saya lihat. Berdasarkan PER-nya itu 5,45 kali. Ini cukup bagus untuk suatu saham. PBV-nya itu 1,6. Memang dari segi harga wajar sudah di atas. Namun PER-nya itu masih 5 tahun. 5 tahun setengah kita investasi di sini, kita balik modal. Itu bagusnya. Berdasarkan cash flow-nya juga 4,2 tahun itu balik modal. Ya, berdasarkan cash flow. Ini cukup bagus, sahamnya ROE-nya 30%. Saya melihat ini PTBA-nya memang tahun ini luar biasa naiknya. Akibatkan batu bara yang semakin tinggi harganya. DER-nya 53%, cukup bagus. ROE-nya 30%, cukup bagus ya. ROA-nya pun cukup bagus, hampir 20%. Berdasarkan profitability memang saham ini cukup bagus ya. Dapat disimpulkan walaupun PBV-nya sudah di atas 1, namun saham ini sangat bagus untuk diinvestasikan dengan kinerja yang sekarang ini. Semoga ke depan kinerjanya tambah bagus ya. PTBA cukup bagus profilnya, fundamentalnya sekarang. Berdasarkan dividen yield tahun lalu dia 2,48 atau 2,5% ya. Dapat disimpulkan saham ini bagus untuk investasi dengan kinerja yang sekarang ya. Kinerja tahun besok kita belum tahu. Yang jelas kinerja yang sudah dipaparkan di sini sangat bagus fundamentalnya. Oke, kita lanjut. Itu ada BBNI. BBNI berdasarkan profil 39%, oke. Berdasarkan EPS saya melihat juga bagus ini. PER-nya itu 13 kali. Masih dalam kategori lumayan bagus 13. Dan PBV-nya masih berada di dekat 1 lebih sedikit, 1,19 kali.
Dari PCFR-nya juga bagus 1,52 kali ya. Dari segi profitability saham ini 8%. Boleh, namun berdasarkan ROE sudah kurang bagus, kecil 1% berdasarkan aset. Ini keuntungan yang kecil ya. Dari segi valuasi masih oke, dari segi profit masih kurang bagus ya. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri, harus beli atau jual atau gini itu semua tergantung investor masing-masing. Saya hanya menganalisa saham ini, bukan rekomendasi jual atau beli. Selanjutnya itu ada MTEX. MTEX profilnya itu masyarakat 23%, sangat oke. Terus bagaimana cash flow-nya itu 1,19 triliun. Ini bagus ya cash flow-nya. Namun berdasarkan valuasi saham ini sudah terlalu mahal, yaitu PV 6, PER-nya 448, PCFR-nya 41 kali ya. Berdasarkan profit saham ini masih kecil sekali, yaitu 1,36%. Utangnya memang kecil 13% atau 0,13 kali. Ya, berdasarkan liquidity bagus, berdasarkan profitability atau keuntungan perusahaan itu masih kurang bagus, berdasarkan valuasi sudah mahal, berdasarkan publik masih bagus. Jadi teman-teman harus catat bagusnya mana. Ini berdasarkan sektornya, dia berada di sektor teknologi. Memang saham teknologi valuasinya rata-rata mahal ya. Beda dengan saham-saham yang biasa seperti transportasi ataupun lain-lain ya. Oke. Dengan berakhir MTEX, berakhir pula video kita malam ini. Untuk BBCA kita lanjut satu lagi. BBCA publiknya bagaimana? Publiknya 45%. Untuk sahamnya itu valuasinya 4,90 kali, PER-nya 31 kali, ROE-nya 15%. Ini cukup bagus untuk ROE, tapi ROA-nya kecil 2,56%. Namun saya melihat BBCA ini itu saham yang investasi memang jangka panjang sekali. 10 tahun kita buka atau 15 tahun dia chartnya naik terus ya. Ini bagus untuk investasi jangka panjang memang. Kalau teman-teman mau investasi di BCA ini cukup aman ya. Berdasarkan beberapa tahun kita lihat dia terus naik ya. Namun tidak sepenuhnya 100% aman. Yang namanya saham itu adalah investasi yang berisiko. Jadi segala yang terjadi dalam investasi ini adalah murni tanggung jawab investor masing-masing. Sekian dari saya, sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.